perempuan cantik yang lagi mandi di sawah. Sawah itu ada sumurnya ya, di sawah itu ada sumurnya. Lagi mandi di situ, baru jebur, itu pakai gayung ya kan. Jadi Mas Iwan tadi itu perhatikan tuh, kok di mana kok malam-malam gini ada wanita cantik kok mandi di pinggir sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, dan juga selalu dilapangkan semua urusan dan usahanya. Amin amin rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, saya ingin berterima kasih dulu kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, dan juga tempat-tempat lainnya. Kepada yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya, mohon juga like-nya, tekan loncengnya, dan beri komentar di kolom komentar, beri kami saran dan kritik untuk menjadikan channel ini menjadi lebih baik dan lebih besar ke depannya. Dan selalu saya katakan bahwasanya sebagian dari hasil channel ini akan kami bagikan kepada para penghafal Quran dan para anak yatim di sekitar wilayah kami. Cerita kali ini menceritakan tentang sebuah lokasi atau tempat yang berada di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu sebuah tempat keramat yang diberi nama Keramat Bukit Kuda. Dan nama Keramat Bukit Kuda ini juga dijadikan nama oleh penduduk setempat menjadi nama sebuah desa di mana tempat narasumber kita ini berdomisili, yaitu Mas Minto. Menurut cerita Mas Minto ini, ada beberapa kejadian yang dialaminya dan juga dialami oleh orang tuanya. Dan selain itu ada juga secuil sejarah dari banyaknya sejarah yang ada mengenai Keramat Bukit Kuda ini. Ada satu sulit sejarah yang diceritakan kepada saya oleh Mas Minto, yaitu terjadi sebuah kejadian di masa pendudukan Belanda di Indonesia ini. Tapi tahunnya Mas Minto itu sudah lupa ya, karena dia dapat cerita ini juga selain dari orang tuanya, juga dari beberapa sesepuh tempat beliau tinggal. Jadi di zaman pendudukan Belanda itu, ketika para serdadu Belanda itu, tentara Belanda itu berpatroli mengelilingi daerah kota Stabat di zaman itu ya, termasuk juga daerah Gor Lama ini. Dan ketika mereka, para serdadu tentara Belanda ini, dengan mengendarai motor ya, mobil, taulah seperti zaman perang dulu bagaimana ya kan, kita bisa bayangkan. Itu dengan beberapa kompi serdadu Belanda melintas itu hilang, raib. Hilang begitu saja. Hingga sampai sekarang itu nggak pernah diketahui kemana dan apa yang terjadi kepada para tentara itu. Mereka hanya hilang dan raib. Dan itu menjadi sebuah sejarah yang selalu diingat oleh para penduduk desa Keramat Bukit Kuda. Nah, selain itu diceritakan juga oleh Mas Minto ini bahwasanya pada setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon itu selalu terdengar rintikan suara kuda dan suara kereta kuda yang berjalan di bukit itu. Jadi masyarakat di setempat itu selalu mendengar itu pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon, suara rintikan kuda yang meriki. Seperti apa suara rintikan kuda ya kita tahu lah ya kan, nggak usah kita contohkan di sini.
kejadian sejarah itu dan kejadian ringkahan kuda itu menjadi menambah angkernya bukit itu. Ditambah lagi ada sebuah pohon besar di sekitar bukit itu ya. Itu pohonnya itu besar, itu kira-kira 40-an orang dewasa menurut Mas Minto. Dan itu pohon besar itu sejenis pohon raja. Dan di pohon itu selalu terjadi hal-hal yang dialami oleh para penduduk desa tersebut yang melintas itu selalu mengalami kejadian dijumpai atau diganggu gitu oleh beberapa makhluk yang menurut mereka itu adalah penunggu dari bukit kuda itu dan pohon tersebut. Termasuk yang pernah dialami oleh Mas Minto. Mas Minto juga pernah itu mengalami kejadian mistis yang ketika dia melewati daerah setempat. Jadi Mas Minto dan bapaknya ini ya punya sebuah ladang atau kebun rambung yang berada sekitar bukit keramat kuda tadi itu, keramat bukit kuda itu tadi. Seperti biasanya Mas Minto itu kan selalu bergantian ya dengan bapaknya untuk memanen getah-getah yang ada di setiap pohon rambung itu. Jadi setiap pohon rambung itu kan diberi mangkok kecil ya, ditempelkan dengan alat gitu untuk menampung tetesan getah dari pohon rambung itu. Nah, itu setiap hari itu dipanen, diambil dengan menggunakan atau tempat ya, atau blong atau keranjang itulah, untuk diambil dari setiap pohon rambung itu, dari mangkoknya itu dimasukkan ke dalam tempat sebagai tempat memanennya itu. Nah, setelah selesai mengambil getah dari semua pohon yang berada di kebun mereka, Mas Minto itu akan berjalan untuk mengantarkan getah-getahnya itu ke tempat penampungan untuk dijual lah gitu. Nah, pada saat melintas itu menurut beliau itu hampir maghrib lah ya, hampir maghrib. Biasanya pagi itu ya kan, tapi hari itu Mas Minto itu panennya itu sore sehingga selesainya itu habis maghrib. Nah, ketika melintas itu dia melihat satu sosok ular yang besar. Besarnya itu kira-kira menurut Mas Minto waktu itu ya itu sepaha orang dewasa. Dan ada keanehan di ular itu, yaitu ular itu memiliki 7 warna. Yang menurut Mas Minto belum pernah dia mengalami atau bertemu dengan ular yang memiliki 7 warna. Baru itulah dia ketemu. Mas Minto sadar bahwasanya itu bukanlah ular biasa. Tentunya itu karena berada di tempat keramat ya. Dan itu berada di bawah pohon raja yang besar tadi itu. Dia menduga dan menyadari bahwa itu bukanlah ular biasa. Dan dia sekedar melihat aja ya sudah, dia pun berlalu. Namun ketika dia melewati daerah itu dan dia kembali istilahnya penasaran masih adakah ular itu di tempat tersebut, dia menoleh gitu. Nah, ketika dia menoleh ke arah ular tersebut, itu sudah berubah wujud. Itu berubah wujud seorang wanita cantik yang memakai seperti pakaian ratu-ratu zaman dulu ya kan. Ada juga katanya ada mahkotanya gitu di kepalanya. Dan perempuan itu mengaku bernama Jamilah. Itu menurut Mas Minto seperti itu. Perempuan itu, wanita cantik itu yang berada di tempat itu berkata kepada Mas Minto, namaku Jamilah. Mas Minto hanya sekedar memperhatikan sebentar, kemudian berlalu dari tempat itu dan tidak mengalami hal-hal yang istilahnya disesatkan di apa itu enggak. Mas Minto ya berhasil juga melewati tempat itu tanpa kekurangan atau tanpa mengalami kejadian yang serius di tempat itu. Hanya dia diperlihatkan sosok ular yang berwarna 7 dan wanita cantik itu. Ya mungkin saja menurut Mas Minto itu wanita cantik tersebut adalah perwujudan atau bentuk lain dari sosok ular yang berwarna 7 tadi ya kan. Singkat ceritanya, hal itu pun berlalu, hari berganti, berjalan sesuai pekerjaan masing-masing ya kan. Mas Minto besoknya ya melakukan aktivitas lainnya, selain memain getah juga kan bekerja ya kan. Bekerja dan masa itu menurut Mas Minto dia itu belum beristri
belum punya istri dia itu, karena terjadi di tahun 1980-an berapa gitulah, karena dia itu lahir di tahun 1669, dia masih lajang, sekitar gitulah, mungkin dia masih berumur sekitar 17-18 tahun lah gitu ya kan. Nah, kejadian berikutnya itu dialami oleh orang tuanya, yaitu bapaknya Mas Minto. Ya begitu juga, bapaknya Mas Minto ini kan juga ya memanen getah di tempat yang sama gitu kan, karena itu ladang mereka, ladang keluarga gitu kan. Tapi ini terjadinya sebelum orang tuanya Mas Minto ini memanen getah tersebut. Itu masih berjalan mengendarai sepeda ya, liring kalau bahasa Jawanya. Kereta angin kalau dalam bahasa Sumatera itu kereta angin, sepeda gitu. Itu mengendarai sepeda melintasi tempat tersebut. Dan bapaknya Mas Minto ini merasa dia itu ketika lewat di tempat itu, dia merasakan masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat indah. Seperti sebuah kerajaan, istana yang cantik gitu. Dan di tempat itu dipenuhi dengan Mas Minto, bapaknya Mas Minto ini oleh orang tersebut di stop, diberhentikan, dan kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di tempat salah satu yang mungkinnya itu sebuah istana zaman dulu mungkin menurut Mas Minto. Menurut penuturan orang tuanya Mas Minto setelah kejadian itu berlalu besok-besoknya ya. Jadi menurut bapaknya Mas Minto ini, dia dibawa ke sebuah ruangan yang sangat indah dengan tempat tidur yang mewah, terbuat dari emas-emas dan permata gitu. Dan wanita-wanita itu cantik-cantik semua, yang diperkirakan oleh orang tuanya Mas Minto ini adalah dayang-dayang dari kerajaan tersebut. Dan di situ dia diurus, dihormati seperti seorang tamu, tamu kebesaran gitu kan. Diberi makan, diberi minuman, dan makanan itu sungguh yang enak-enak, lezat-lezat lah, yang tidak biasa dimakan oleh penduduk sekitar itu di zaman itu ya, zaman susah itu ya kan. Juga minumannya. Tetapi alhamdulillahnya orang tua Mas Minto ini sikit pun tidak memakan dan meminum apa yang mereka sediakan. Karena dalam keadaan itu, dalam pikiran orang tua Mas Minto itu, dia sadar bahwa dia itu sedang berada di alam gaib, bukan di alam nyata. Karena dia merasa di mana sih di sini ada kerajaan, zaman ini kan nggak ada. Jadi dia sadar betul bahwasanya itu dia sedang berada di alam gaib. Jadi dia tidak berani memakan dan tidak mau minum apa yang ada di situ. Karena menurut penuturan dari orang tua yang ada di sekitar situ, di masa bapaknya Mas Minto kecil itu selalu mengatakan bahwasanya kalau kita berada di alam gaib dan kita sempat makan atau minum apa yang mereka hidangkan, maka kita akan bisa keluar dari tempat itu. Dan itu menjadi sebuah pegangan bagi bapaknya Mas Minto di waktu itu. Sehingga dia bertahan dan tidak mau makan dan tidak mau minum apapun yang disediakan di situ. Jadi itu bapaknya Mas Minto itu untuk menahan itu, dia untuk menetapkan hatinya itu, dia katanya itu memegang sebuah benda yang ada di sekitar dia itu, yang dia nggak tahu itu benda apa pada awalnya gitu kan. Dia gigit benda itu sekuat tenaganya, sekuat gigitan itu. Nah, dengan dia menggigit benda itulah, dia itu akhirnya dia itu bisa keluar dari alam tersebut. Jadi dalam yang diceritakan oleh orang tuanya Mas Minto ini, ketika dia menggigit benda itu, dia melihat sebuah mobil zaman dulu, yaitu tadi yang dipenuhi oleh tentara Belanda sedang melintas di daerah itu. Dan dia dengan kecepatan yang dia punya, dia itu lompat ke mobil tersebut dan ikut dalam rombongan para tentara Belanda tadi. Jalan-jalan itu dia itu dipanggil-panggil, Mas ini Mas, dia tidak mengira, dia tetap saja ikut di dalam motor tersebut, berjalan menuruni bukit-bukit itu kan, ladang-ladang kebun-kebun rambung itu kan. Di zaman itu rambung itu kan masih memang istilahnya komoditi terbesar di daerah Langkat ya kan, melintasi daerah itu. Hingga pada satu kesempatan ketika melintasi sebuah jalan yang ada seperti kolam besar,
itu tiba-tiba motor itu, mobil yang ditumpangi orang tuanya Mas Minto tadi, itu hilang begitu saja lenyap, seperti apa, seperti hilanglah seperti itu ya kan. Dan bapaknya Mas Minto itu terjatuh dan masuk ke dalam kolam yang dilintasi oleh motor tersebut. Ya ternyata itu kan jelas itu mobil gaib ya kan. Ternyata setelah kemari-kemarinya zaman sekarang ini, bapaknya Mas Minto itu menyadari bahwasanya itu adalah kendaraan yang dikendarainya itu adalah, yang ditumpanginya itu yang penuh dengan serdadu Belanda itu adalah motor mobil patroli para serdadu Belanda yang di zaman waktu itu hilang di tempat itu. Ternyata itu. Jadi dia sepertinya diselamatkan oleh dengan itu tadi ya, dengan diawali menggigit akar saat dia, bukan akar itu. Dia saat itu dia belum tahu kalau itu yang digigit itu adalah akar dari pohon raja yang besar tadi. Gitu. Tadinya kan dia nggak tahu itu kan. Ternyata itu adalah motor serdadu Belanda yang hilang pada zaman penjajahan dulu. Akhirnya dia masuk ke dalam kolam itu, kejebur ya kan, dia kotor namanya, kejebur kolam penuh lumpur gitu kan. Ya, dia kemudian bersihkan badannya gitu kan. Dia bersihkan dengan air itu. Dan setelah itu baru dia tahu bahwasanya yang dia gigit itu adalah akar dari pohon yang ada di tempat keramat Bukit Kuda itu, yaitu akar dari pohon raja yang sangat besar tadi. Nah, rupanya itulah yang istilahnya menjadi jalan atau lantaran atau penyebab bisanya orang tua Mas Minto tadi ini keluar dari alam gaib tersebut. Singkat ceritanya, dia setelah membersihkan badannya itu, dia pulanglah ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sepedanya kan tertinggal itu ya kan, waktu kejadian itu kan, pulang jalan kaki. Kemudian keluarganya itu bertanya, "Bapak dari mana?" "Lah, aku dari sana semalam itu masuk ke dalam gaib, diceritakanlah yang terjadi oleh beliau begini, sehingga dia bisa pulang kembali." Dan ternyata rupanya beliau itu sudah berada lebih dari 2 hari 1 malam di tempat itu. Dimana ternyata sebelumnya, karena orang tuanya Mas Minto ini belum kembali, belum pulang-pulang dari istilahnya mau ke ladang mengambil getah, kok nggak pulang-pulang sampai malam, para penduduk dan keluarga Mas Minto ini mencarilah, kan, mencari kemana orang tuanya Mas Minto tadi. Pergi dari pagi, kok nggak pulang sampai malam gitu kan. Seharusnya kan sudah pulang. Kalau mengut getah itu di pagi hari, mungkin jam 5 gitu ya, jam 9 seharusnya sudah siap dan sudah jam 10 sudah sampai rumah. Tapi kok nggak pulang, ditunggu sampai maghrib, nggak pulang juga. Itulah dia ada pencarian oleh Mas Minto dan keluarganya, dibantu oleh para penduduk. Dan memang mereka mencurigai pasti terjadinya sesuatu kepada orang tua Mas Minto ini ketika melewati di daerah Keramat Bukit Kuda, tepatnya di dekat pohon raja yang besar tadi itu. Dan ternyata kan memang betul kejadian seperti itu. Nah, setelah diceritakan seperti itu, bahwasanya dia mengalami hal-hal gaib tempat itu, akhirnya mitos kejadian seram atau angker yang terjadi di situ semakin bertambah ya kan. Dialami langsung oleh Mas Minto, juga oleh bapaknya Mas Minto. Di selain kejadian yang 2 ini yang dialami Mas Minto dan dialami oleh orang tua Mas Minto, ada lagi satu kejadian yang diceritakan oleh Mas Minto tadi berkenaan dengan Keramat Bukit Kuda ini juga. Jadi ada seorang penduduk di situ ya, masih kerabat dari Mas Minto ini juga, itu menanam padi di daerah dekat sekitar situ ya, nggak terlalu dekat memang, tapi masih daerah areal bukit Keramat Bukit Kuda itulah. Jadi kerabatnya Mas Minto tadi ini, selain menanam padi, katanya ada juga pohon durian, ladang duriannya di situ. Jadi kerabatnya Mas Minto tadi kan menjaga padi dan menjaga durian, karena di waktu itu kan istilahnya namanya ladang durian ya, sampai sekarang pun tetap dijaga itu, rawan pencurian ya kan. Jadi dia menjaga ladang duriannya itu dan sawahnya itu yang sedang menguning itu, ya ada gubuk di situ yang tempat dia beristirahat, dia istirahat di situ. Tidur di situ ya kan, untuk menjaga atau memungut durian yang jatuh ketika jatuh pada malam hari. Jadi kerabatnya Mas Minto tadi, kita sebut siapa ya di sini biar enaknya ya, Bang Iwan aja ya, biar enak ya. Jadi Bang Iwan ini kan duduk di gubuknya itu, di tempat menjaga durian itu kan, dia melihat ada sosok cantik
perempuan cantik yang lagi mandi di sawah. Sawah itu ada sumurnya ya, di sawah itu ada sumurnya. Lagi mandi di situ, baru jebur, pakai gayung ya kan. Jadi Mas Iwan tadi itu perhatikan tuh, kok di mana, kok malam-malam gini ada wanita cantik kok mandi di pinggir sawah, di dekat hutan rambung kan itu kan. Orang mana, siapa gitu kan. Cuma dia nggak berani mendekati, dia sekedar melihat dari jauh aja. Nah setelah itu, beberapa detik kemudian, setelah dia masuk ke dalam ya, dia keluar lagi, dia lihat perempuan itu udah nggak ada. Udah hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Karena dia merasa memang tahu bahwasanya itu tempatnya memang selalu ada seperti itu, dia nggak open, ya udahlah gitu. Memang ini tempatnya, dari dulu juga begini, memang angker kan gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak mempedulikan itu. Setelah malam tiba, malam dia tidur di situ ya kan. Nah dalam tidurnya itu dia mendengar suara langkah kaki. Jadi gubuk itu kan itu tinggi ya, gubuknya itu ada tangganya gitu. Karena di zaman itu tempat itu kan masih hutan-hutan ya kan. Selain ada hutan rambung, ada sawah, itu ada hutan yang masih hutan belantara lah sebagiannya itu kan. Itu masih ada binatang buas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tak terduga oleh serangan binatang buas, maka selalu penduduk itu kalau membuat pondok atau gubuk di ladang itu atau di kebun lapanya itu rambungnya itu selalu dibuat dengan yang tempat tinggi gubuk yang ada tangganya gitu. Jadi pada saat tidur itu dia belum tidur ya kan, dia masih istilahnya masih ngelamun lah gitu kan, layang-layang pikirannya gitu. Dia masih sadar, belum tertidur. Dia mendengar suara langkah kaki gitu. Tak 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 menaiki tangganya. Dan dia dengan berpikir ini siapa kan, apakah ada teman yang datang atau kawan yang mau ikut menjaga di sini mengawani gitu. Sehingga dia perasaan itu menjadikan dia itu ingin keluar untuk melihat siapa yang datang. Kemudian dia membuka pintu tempat dia kamar di gubuk itu kan. Jadi gubuk itu kan ada terasnya ya, ada kamarnya gitu. Jadi dia membuka pintu kamarnya, dia keluar. Itu dia nggak melihat siapa-siapa. Tidak melihat siapapun di situ. Dia lihat ke bawah, ke kiri, ke kanan itu kan. Nggak ada siapa-siapa. Tapi dia melihat sebuah sepatu. Sebuah sepatu, hanya sebelah ya. Nggak satu, nggak dua-dua, sebelah. Sebuah sepatu terbuat dari kaca itu, menurut Mas Minto. Jadi sepatu kaca itu diperhatikan ini milik siapa, sebelahnya dicari kok nggak ada gitu kan. Akhirnya sepatu itu dibawa ke dalam. Dibawa ke dalam, dia dekatkan lampu masa itu lampu minyak ya kan. Dekatkan ini, lihat ini, memang terbuat dari kaca. Seperti dalam cerita istilahnya Cinderella itu, cuma ini memang seperti itulah, bukan mengadopsi cerita Cinderella itu enggak. Memang yang menurut diceritakan Mas Minto itu kejadian itu seperti itu. Sepatu itu hanya sebelah dan terbuat dari kaca. Warnanya nggak ceritakan oleh Mas Minto apakah putih, apakah hitam, apakah merah jamu, nggak ada diceritakan. Dia hanya menceritakan bahwasannya itu sepatu itu terbuat dari kaca dan hanya sebelah. Tapi ada satu bukan kesalahan menurut Bang Iwan tadi ini ya. Dia hanya ingin istilahnya mengambil tempat untuk membungkus sepatu ini. Supaya untuk besoknya dibawa ke rumah, mana tahu ada manfaatnya atau ada apa-apanya lah gitu kan. Mungkin ada khasiatnya gitu kan menurut Bang Iwan tadi. Jadi cuma satu kesalahan yang dilakukan oleh Mas Iwan ini, itu dia nggak, waktu mau mengambil mencari tempat untuk pembungkus sepatu tadi, itu sepatu nggak dibawa. Ditaruhkan aja di depan kamarnya itu. Sepatu diletakkan, dia ke dalam kamar untuk mencari pembungkus atau kain atau plastik apalah. Nah setelah didapatkan, dia keluar lagi untuk membungkus sepatu tadi. Itu ternyata sepatu juga udah nggak ada gitu, hilang, gaib gitu kan. Banyak begitu aja. Jadi seperti itu ya cerita yang diceritakan oleh Mas Minto, yaitu secuil sejarah dari Keramat Bukit Kuda, sehingga dari nama Keramat Bukit Kuda inilah desa tersebut di Gor Lama, salah satu desa di Gor Lama itu diberi nama Keramat Bukit Kuda. Dan sampai sekarang masih seperti itu nama keramat itu. Ada satu lagi kawan yang lupa saya ceritakan. Jadi menurut Mas Minto, tadi kan itu kan ada pohon besar di Keramat Bukit Kuda itu kan, yang pohon raja besar itu. Itu pernah
itu di tahun-tahun sekarang ini ya, 2000-an sekian inilah gitu kan, itu pernah ditumbang, mau didormal, dipotong dengan menggunakan sinsau oleh salah seorang eh, penduduk daerah situlah, menurut Mas Minto ini ya. Jadi seseorang itu entah ada kebutuhan apa dan entah dapat izin dari mana, Mas Minto nggak tahu. Jadi pohon itu mau diambil itu, diambil. Ya caranya ditebang lah dengan menggunakan mesin sinsau itu kan. Dan pria tersebut menyuruh orang, tukang sinsau tadi, tukang tebang itu untuk menebang itu. Kan gitu. Jadi setelah singkat ceritanya dipanggil lah tukang dormal tadi. Kalau di sini namanya sinsau itu namanya dormal ya kawan-kawan ya. Yang tukang potong, tukang tebang pohon tadi itu dikerjailah pohon besar itu diakali. Jadi ada sobekan dari pohon itu apanya, yang kerowaan yang diakibat oleh potongan mesin sinsau tadi kan ada juga kan, ya seperti inilah huruf P nyamping ini kan, itu ada bentuk seperti itu. Dan yang terjadi apa kawan-kawan? Pria yang menyuruh tukang tebang tadi itu, penebang kayu tadi itu kan istrinya sedang hamil tua gitu kan. Nah kejadiannya terjadi bahwasanya ketika anak dari orang yang menyebut tadi itu lahir, itu menurut Mas Minto itu ada seperti sumbing di sininya itu. Ya kita nggak tahu itu akibat itu, nggak tahu ya. Tapi itu istilahnya terjadinya setelah pohon itu mau ditumbang dan bayinya lahir, itu ada seperti ekoan P gitu, sumbing gitu. Nah itu kawan-kawan cerita dari Mas Minto yang berada di Stabat, Gor Lama, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mudah-mudahan cerita ini menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ya, dalam hal ini di Langkat. Mudah-mudahan kita selalu menghormati apa yang namanya itu tempat-tempat bersejarah untuk tidak merusaknya dan menjaganya untuk menjadi sebuah warisan bagi anak cucu kita untuk dikenang ceritanya, baik itu mitos ataupun itu terjadi sebenarnya. Baik kawan-kawan, terima kasih telah mengklik video ini. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar atau pelajaran dari cerita ini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.